Hai teman-teman, perkenalkan dulu nama aku Dela Suci dari kelas Perbankan Syariah kelas 4D. Di video aku kali ini aku akan membahas tentang materi dari mata kuliah kebijakan fiskal, yaitu materinya zakat sebagai komponen fiskal. Nah, sebelum kita lanjut ke video materinya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nah, sebelumnya aku mau minta maaf dulu kalau nanti dalam penjelasannya agak susah dan agak susah dipahami buat kalian, karena ini adalah pertama kali aku buat ngejelasin materi seperti ini. Nah, bagi kalian yang penasaran gimana video aku, tetap stay tune di channel aku ya. Nah, untuk yang pertama, aku akan ngejelasin dulu tentang pengertian zakat. Zakat adalah ibadah yang berkaitan dengan harta benda yang telah disepakati, yang memiliki porsi strategis, dan menentukan baik dilihat dari sisi ajaran agama maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Tetapi dalam pengertian teknis, zakat adalah sebagai alat untuk distribusi sebagian kekayaan orang kaya yang ditunjukkan untuk orang miskin dan orang yang membutuhkannya. Zakat adalah ibadah yang memiliki dua dimensi, yaitu vertikal dan horizontal. Zakat merupakan ibadah sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sebagai kewajiban kepada sesama manusia, atau yang disebut dengan horizontal. Tetapi kalau bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah yang disebut dengan vertikal. Apa itu yang dimaksud dengan kebijakan fiskal? Kebijakan fiskal adalah anggaran APBN yang berupa penerimaan dan pengeluaran dari pemerintah yang diberikan untuk kesejahteraan umum. Tujuan kebijakan fiskal ekonomi sekular adalah untuk meningkatkan kestabilan ekonomi. Yang kedua, mempercepat pertumbuhan ekonomi. Dan yang ketiga adalah mendorong investasi suatu negara. Instrumen kebijakan fiskal ekonomi sekular adalah yang salah satu instrumen pendapatan. Itu contohnya pajak, BUMN, dan yang ketiga adalah hibah. Untuk instrumen pengeluaran itu contohnya ada APBN atau anggaran pendapatan dan belanja negara, dan subsidi yang diberikan kepada masyarakat. Subsidi tersebut hanya diberikan kepada masyarakat yang tidak mampu. Tujuan kebijakan fiskal ekonomi Islam: menciptakan stabilitas ekonomi. Yang kedua, meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, pemerataan pendapatan. Dan yang ketiga adalah kebutuhan spiritual. Contohnya itu adalah seperti ibadah, yang merupakan kebutuhan spiritual. Instrumen kebijakan fiskal ekonomi Islam. Yang pertama ada instrumen pendapatan. Itu contohnya ada ZIS atau zakat, infak, dan sedekah. Yang kedua ada hibah. Yang ketiga jizyah atau pajak non-muslim. Yang keempat kharaj atau pajak tanah. Yang kelima ghaniman atau rampasan perang. Instrumen pengeluaran. Instrumen pengeluaran contohnya adalah yang pertama pendidikan, kedua fasilitas umum, ketiga subsidi, dan keempat penyebaran Islam.
Zakat merupakan instrumen penting dalam kebijakan fiskal Islam karena subsidinya itu diberikan tanpa memandang agama, warna kulit, suku bangsa, dan status sosial. Zakat adalah sebagai pendorong pemberdayaan ekonomi umat dan pemerataan pendapatan suatu negara. Nah, untuk contohnya itu adalah data yang berhasil dihimpun oleh IMZ menunjukkan tren positif dalam penghimpunan dana zakat dari tahun ke tahun, terutama melalui organisasi pengelola zakat atau OPZ di Indonesia. IMZ mencoba menghitung potensi penghimpunan dana zakat tahun 2010 dengan mendasarkan pada data kurun waktu. Dari dana zakat yang terhimpun melalui lembaga-lembaga penghimpunan dana zakat dari tahun 2001 hingga 2009. Persentase kenaikan tertinggi terjadi pada kurun waktu 2004 ke 2005, yaitu dengan dari total penghimpunan sebelumnya sebesar 167,59 miliar menjadi 287,84 miliar rupiah. Sementara itu, untuk penurunan itu terjadi pada tahun 2006 ke 2007, yaitu dari total penghimpunan tahun 2006 sebesar 413,92 miliar menjadi 444,07 miliar rupiah. Hasil analisa IMZ menyebutkan bahwa potensi zakat tahun 2010 adalah 27,2 triliun. Jumlah ini didapat dengan melihat berbagai faktor yang berkaitan, yaitu pendapatan per kapita penduduk Indonesia, jumlah penduduk muslim, dan juga asumsi persentase daya serap pendapatan dari kalangan muslim dari total pendapatan nasional. Perhitungan potensi 2010 yang dibuat oleh IMZ tersebut agak berbeda dengan informasi yang dikeluarkan oleh Badan Amil Zakat Nasional dan Kementerian Agama yang mendasarkan pada data kajian ASEAN Development Bank, di mana menyebutkan bahwa potensi zakat wajar terjadi karena perbedaan asumsi yang digunakan oleh masing-masing pihak. Zakat sendiri bukanlah satu kegiatan yang semata-mata untuk tujuan duniawi, seperti distribusi pendapatan, stabilitas ekonomi, dan sebagainya, tetapi juga memiliki implikasi untuk kehidupan di akhirat. Hal inilah yang membedakan kebijakan fiskal dalam Islam dengan kebijakan fiskal dalam sistem ekonomi pasar. Selain itu, dampak ekonomi zakat masih kecil karena zakat selama ini belum dikelola secara baik dan profesional. Di samping masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk berzakat secara benar. Zakat sesungguhnya merupakan instrumen fiskal Islami yang paling diunggulkan. Potensi zakat ini, jika digarap dengan baik, akan menjadi sumber pendanaan yang besar sehingga dapat menjadi kekuatan pendorong pemberdayaan ekonomi umat dan pemerataan pendapatan. Nah, untuk kesimpulannya adalah secara garis besar kebijakan fiskal versi Islam berbeda dengan kebijakan fiskal versi non-Islam. Walaupun terdapat kesamaan definisi dan tujuan, namun secara substansial terdapat perbedaan mulai dari landasan hukum yang dipakai, metode, baik cara pengumpulan maupun pendistribusiannya, instrumen pendapatan negara hingga pada sistem yang dipakai juga berbeda.
landasan yang selalu menjadi pijakan di dalam sistem kebijakan fiskal Islam adalah Al-Quran dan hadis. Dari sisi instrumen pendapatan, terdapat perbedaan yang signifikan. Di dalam Islam, zakat merupakan salah satu instrumen pendapatan negara yang paling diunggulkan dibandingkan dengan yang lain. Nah, itu tadi video dari aku tentang zakat sebagai kebijakan fiskal. Semoga video yang aku share kali ini dapat bermanfaat buat kalian. Dan aku minta maaf jika dalam penjelasannya sedikit susah dan susah dipahami buat kalian. Tetapi jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.